Puluhan warga di Medan long march tolak eksekusi rumah. Dua bandar judi togel online diringkus Polres Serdang Bedagai. Pasca PSBB, omset pasar bunga di Deli Serdang turun drastis. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menyajikan informasi menarik lainnya. Bersama saya Budi Arti, pemirsa, inilah Sumut hari ini malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, tolak eksekusi rumah yang telah dihuni warga belasan tahun di Medan Marelan. Puluhan warga yang membawa surat sertifikat tanah melakukan long march. Aksi tersebut sebagai bentuk penolakan eksekusi rumah mereka yang telah dihuni belasan tahun dan memiliki surat tanah. Dalam orasinya, puluhan warga yang tinggal di Jalan Jala 9, Lingkungan 9, Kelurahan Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelan, Sumatera Utara, menolak putusan Pengadilan Negeri Medan yang akan mengeksekusi lahan yang telah ditempati warga seluas 4.000 meter persegi selama 12 tahun terakhir. Warga juga melakukan aksi long march sejauh 1 km dan membawa spanduk berisi meminta pertolongan kepada pemerintah daerah dan pusat, serta membawa surat keterangan camat hingga surat sertifikat yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kota Medan bahwa masyarakat benar telah mendapatkan kepemilikan tanah dan rumah tersebut. Kuasa hukum masyarakat mengatakan saat membeli tanah tidak mengetahui adanya sengketa lahan sehingga mampu melakukan pengurusan sertifikat hak milik tanah. Namun setelah belasan tahun menempati rumah, warga dikejutkan dengan surat eksekusi. Sengketa ini awalnya kami tidak mengetahui, masyarakat di sini tidak mengetahui adanya sengketa awal. Masyarakat hanya sebagai pembeli yang baik, membeli dari salah satu pihak yang setelah kami jalani di persidangan mengetahui ada perkara. Jadi pembelian ini adalah pembelian yang sangat menurut tata aturannya sempurna, tidak ada permasalahan, sehingga masyarakat berhasil memiliki tanah sampai membentuknya kembali kepada sampai sertifikat hak milik. Setelah hak milik ini terbit, sejak tahun 12 tahun yang lalu masyarakat sudah memilikinya. Kemudian kami mengetahui ada perkara antara orang-orang yang tidak, para pihak yang tidak masyarakat ketahui. Dan dalam prosesnya masyarakat ini melakukan proses hukum, yaitu menolak untuk eksekusi awalnya. Dan ini kami lakukan gugatan ke pengadilan. Di dalam gugatan pengadilan kami juga melakukan tindakan banding. Dan tindakan banding dalam proses hukum ini sedang berlanjut. Nah, dalam 2-3 hari yang lalu kami mengetahui adanya eksekusi dari pihak salah satu yang tidak kami ketahui. Warga berharap sebagai pembeli yang sah terhadap lahan tersebut meminta kepada Pengadilan Negeri Medan dan instansi terkait agar menghentikan eksekusi. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, Polres Langkat berhasil meringkus seorang tersangka pembunuhan seorang wanita Parubaya di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Tersangka nekat membunuh korbannya karena sakit hati dan ingin menguasai harta milik korban. Satuan Reskrim Polres Langkat bersama unit Jatanras Polda Sumatera Utara berhasil menangkap seorang pelaku pembunuhan seorang wanita Parubaya bernama Sartini, 56 tahun, warga Desa Beruam, Kecamatan Kuala. Korban tewas bersimbah darah di rumahnya dengan luka tikaman di bagian perut pada 11 Januari lalu. Tersangka Liadi alias Sugiono, 35 tahun, merupakan warga Dusun Pasar 4, Desa Sidomakmur, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Peristiwa tersebut berawal pada saat dirinya mendatangi rumah korban untuk melakukan pencurian. Namun hal tersebut diketahui korban dan pelaku dipukul 2 kali oleh korban dengan menggunakan senapan angin. Karena emosi, pelaku lalu memukul korban dengan sebuah balok kayu hingga membuat korban terjatuh. Kemudian pelaku pergi ke dapur mengambil pisau dan menusuk korban di bagian perutnya hingga korban tewas. Sebelumnya aku nggak ada niat untuk membunuh dia. Aku nggak ada niat untuk membunuh ibu itu. Jujur. Dilihat Allah, aku nggak pernah ada niat. Aku niat cuma mau mencuri. Tapi karena lantaran ibu itu sudah memukul aku selama 2 kali pakai senapan angin, Bang. Timbul rasa emosi itu tadi, Bang.
Makanya saya situ kan bang. Kalau namun aku niat untuk membunuh dia, aku lillahi ta'ala nggak pernah ada. Jadi senjata yang abang apa tuh dia dapat dari mana? Dari dapur pak. Oh, abang ambil dari situ. Bang, Ya. abang gimana cara melakukan membunuhnya itu gimana, Bang? Waktu habis dia mukul kepala saya pakai senapan 2 kali bang. Bahu dia yang sebelah kiri saya pukul, jatuh. Spontan terus saya lari ke belakang untuk ngambil pisau itu saya tusukkan di perutnya dia. Berarti abang saling kenal. Kenal. Penangkapan terhadap tersangka melibatkan tim gabungan Polda Sumatera Utara, Polres Langkat, dan Polsek Kuala. Tersangka diringkus dari lokasi pelariannya di wilayah Kabupaten Karo. Dari tangan tersangka, pihak kepolisian mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya pisau dapur yang digunakan pelaku, senjata senapan angin, uang tunai sebesar Rp15.000 dan handphone milik korban. Tersangka dijerat dengan pasal 338 KUHP subsidiar 365 ayat 3 atas tindak pidana pembunuhan dengan kekerasan hingga meninggal dunia dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Kami lakukan, kami ketahui keberadaan tersangka di Tanah Karo, kemudian tim gabungan menuju ke Tanah Karo dan berhasil mengamankan tersangka di sebuah ladang milik seseorang. Kalau untuk motif, pertama si tersangka memang sakit hati lantaran pernah dihina oleh korban. Di samping itu juga ada motivasi ekonomi, kesulitan ekonomi dari tersangka untuk mengambil barang milik korban. Berarti niatnya mencuri ketahuan ya? Sebenarnya sakit hati, lantaran sakit hati. Itu kenapa si korban menjadi sasaran si tersangka. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Informasi lainnya, pemirsa, Satreskrim Polresta Deli Serdang berhasil meringkus pelaku tunggal pembunuhan terhadap seorang petani di Dusun 1 Desa Simempar, Kecamatan Gunung Meriah. Selama 4 bulan menjadi buron, pelaku berpindah-pindah tempat. Karena keinginan tersangka tidak disetujui oleh korban agar tanah warisan dijadikan lahan perumahan dan pembibitan bawang, JS yang merupakan keluarga korban tega membunuh Ngasil Tarigan, 67 tahun, warga desa Jambur Pulau, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Motif pembunuhan terungkap setelah petugas berhasil meringkus pelaku dari persembunyiannya di desa tengah kecamatan Tanah Pinem, Kabupaten Dairi. Selama buron, pelaku berpindah-pindah tempat. Dari hasil pemeriksaan saksi dan keterangan pelaku, korban adalah paman pelaku yang menolak rencana tanah warisan dari kakek mereka dijadikan lahan pembangunan perumahan dan pembibitan bawang. Namun keinginan pelaku ditolak oleh korban dan terjadi perdebatan sehingga membuat korban marah dan emosi terhadap pelaku. Korban kemudian memukulkan parang ke pinggangnya dan membacokkan ke tubuh pelaku. Pelaku mengelak dan melakukan perlawanan. Korban terjatuh sehingga tiang gubuk rubuh. Pelaku selanjutnya memukul dan membenturkan kepala korban ke batu besar di sekitar gubuk hingga kepala korban mengeluarkan darah. Yang kita duga kasus pembunuhan ataupun penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Kejadiannya sekitar tahun lalu, di akhir tahun lalu, kemudian berhubung tersangkanya ini melarikan diri, kita laksanakan pengejaran hampir beberapa bulan terakhir, dan di tanggal 23 kemarin tersangka ini sudah bisa kita tangkap dan kita amankan. Dari informasi yang kita dapat bahwa tersangka ini suka berpindah-pindah karena pekerjaan yang bersangkutan ini adalah seniman. Sehingga yang bersangkutan seniman, punya teman banyak, dia bisa meminta tolong kepada teman-temannya. Nah, atas upaya yang kerja keras yang dilakukan oleh penyidik, mereka tetap bertekun, maka kita bisa menghasilkan hasil yang sungguh luar biasa. Pelaku dapat kita tangkap dan kita amankan. Barang bukti yang diamankan berupa 3 parang, kepala martil, bambu dan kain bercak darah, serta lampu teplok. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 338, junto pasal 351 ayat 3 KUH Pidana dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Abdul Malik melaporkan untuk Evarina TV. Seputar ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami.
Pemirsa, Satuan Reserse Kriminal Polres Serdang Bedagai, Sumatera Utara berhasil meringkus 2 orang bandar judi togel online yang sudah beroperasi selama 5 bulan di wilayah Kecamatan Perbaungan. Dari kedua pelaku, petugas mengamankan barang bukti berupa uang tunai 12 juta rupiah serta 4 unit handphone. Setelah melakukan pengintaian, akhirnya tim Satuan Reserse Kriminal Polres Serdang Bedagai berhasil meringkus 2 orang bandar judi togel online. Pelaku telah melakoni bisnis ilegal tersebut selama 4 bulan. Kedua pelaku yang berhasil diamankan masing-masing berinisial VA alias Apeng 44 tahun, serta DN alias Acai berusia 36 tahun. Keduanya merupakan warga Dusun 4 Desa Kota Galuh, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Dari pengakuan kedua tersangka kepada petugas, omset kedua pelaku yang diperoleh dari permainan judi togel online ini 2-3 juta rupiah per harinya. Dalam sepekan, togel online yang mereka kelola beroperasi selama 5 hari. Kan 2 orang, ya. 2 orang inisial dari D alias A, kemudian yang satu lagi V alias A, ya. Ini yang kita, jadi agen dan subagen yang kita amankan, ya. Ini sudah berapa lama mereka beroperasi? Sekitar 5 bulan untuk Kecamatan Perbaungan, ya. Dalam hari omset mereka berapa banyak? Sekitar 2-3 juta omsetnya. Dia masih membangun lah, ya, per hari. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua tersangka ditahan di Mapolres Serdang Bedagai. Keduanya dijerat pasal 303 KUH Pidana dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Abdul Malik melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu, pemirsa, Satuan Narkoba Polres Tanjung Balai mengamankan 2 orang warga Erjoman, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara saat hendak pesta narkoba di tempat hiburannya ada di Tanjung Balai. Dari lokasi, petugas kepolisian mengamankan 5 butir narkoba jenis ekstasi. Seorang wanita berinisial IR 32 tahun dan pria berinisial AR 40 tahun, warga Asahan, Sumatera Utara, hanya bisa tertunduk malu setelah diamankan Satuan Narkoba Polres Tanjung Balai saat hendak pesta narkoba di tempat hiburan malam. Kedua pelaku diamankan di Jalan Kilometer 7 Kota Tanjung Balai. Dari tangan tersangka, petugas menemukan barang bukti 5 butir ekstasi. Selanjutnya, kedua pelaku dibawa ke Polres Tanjung Balai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. 1 orang perempuan dari yang bersangkutan ada kita temukan yang diduga pil ekstasi sebanyak 5 butir. Setelah kita lidik lebih lanjut, yang bersangkutan ini merangkan bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut berasal dari salah seorang laki-laki. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Informasi berikutnya, pemirsa, dalam 3 pekan terakhir, puluhan bandar narkoba di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara berhasil ditangkap Satuan Anti Narkoba Polres Tebing Tinggi. Guna pengusutan, puluhan bandar dan barang bukti diamankan di Mapolres Tebing Tinggi. Inilah para bandar narkoba yang berhasil diringkus Satuan Anti Narkoba Polres Tebing Tinggi. Para bandar di wilayah hukum Polres Tebing Tinggi ini berhasil ditangkap petugas setelah adanya laporan masyarakat. Setelah dilakukan penyelidikan, petugas melakukan penangkapan terhadap para tersangka bersama barang bukti. Dalam 3 minggu terakhir, petugas mengungkap 14 kasus dengan 18 tersangka pria dan 1 tersangka wanita. Sementara untuk jumlah barang bukti yang berhasil diamankan sebanyak 11,51 gram sabu, 853 gram ganja, serta 0,74 gram pil ekstasi. Sejauh ini sudah 14 kasus yang kami ungkap dengan jumlah tersangka 18 orang, di mana 18 orang laki-laki, jadi 19 kasus, maksudnya 19 kasus, 18 orang laki-laki dan 1 perempuan. Jumlah barang bukti sabu-sabu sebanyak 11,51 gram. Kemudian ganja seberat 853,1 gram. Ekstasi 0,74 gram. Itu semuanya adalah pengedar dan sebagian ada juga yang pengguna.
di mana melanggar pasal 114 ayat 1 subsidiar 111 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba. Ya, ancaman pidananya minimal 4 tahun, maksimalnya adalah 15 tahun. Alex Garingging melaporkan untuk Evarina TV. Seputar ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, pusat pasar tanaman hias di Jalan Mardisan, Desa Tanjung Morawa, Deli Serdang, Sumatera Utara, kini mulai sepi. Omset para pedagang tanaman hias ini turun drastis hingga mencapai 50%. Sejak pemerintah Provinsi Sumatera Utara kembali mengizinkan pusat perbelanjaan, lokasi wisata dan hiburan dibuka di tengah pandemi COVID-19, pasar tanaman hias di Jalan Mardisan kini mulai sepi pembeli. Akibat sepinya pembeli, omset para pedagang turun drastis hingga 50%. Sebelumnya pasar tanaman hias ini ramai didatangi oleh pengunjung, khususnya kaum ibu. Keuntungan para pedagang tanaman hias melimpah, para pedagang meraup keuntungan sebesar 2 juta hingga 4 juta rupiah per harinya. Namun beberapa bulan terakhir, pasar tanaman hias ini mulai sepi pembeli. Akibat sepinya pembeli, pendapatan para pedagang menurun drastis, omset tak menentu, bahkan tidak mendapatkan pembeli sama sekali. Jualan bunga bang, setelah masa pandemi ini udah jauh drastis lah bang. Turun ya. Udah turun kali lah. Kapan pas naik-naiknya bang, minat-minat warga banyak datang tuh bang? Minat warga banyak bang itu di masa ada PSBB dulu lah kita bilang tuh kan, yang di mana-mana taman rekreasi pun dia tutup, mal-mal pun tutup, jadi warga itu larinya tumpahnya ke bunga, di situ agak lumayan bunga. Oh, sampai kalau penjualan per harinya bang rata-rata 2 juta atau 3 juta gitu bang, kita bilang bang. Kalau sekarang bang? Kalau sekarang paling banyak pun 1 juta tuh bang. Itu kotor tuh bang. Kalau harga sendiri toh, pasaran berapa, dari harga berapa yang paling rendah sampai yang paling tinggi? Paling rendah dari harga 5.000 sampai harga yang punyaku ya, sampai harga 600-an gitulah. Kalau omset sendiri lah satu hari itu toh berapa dapat? Nggak tentu lah, kalau omset mau kadang nggak dapat. Sementara itu warga yang datang ke pasar tanaman hias umumnya membeli bunga karena harganya terjangkau. Selain untuk diperjualbelikan kembali, warga membeli untuk ditanam di rumah masing-masing. Bunga-bunga yang murah lah bang, tanam-tanam di rumah yang murah-murah, biar agak cantik lah di rumah, jadi agak indah. Harga jual di sini mahal nggak? Enggak, murah, lebih murah di sini lah daripada di toko-toko bunga yang lain. Para pembeli yang datang ke pasar tanaman hias ini tidak hanya dari kota Medan, namun juga dari luar kota seperti Jakarta. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, kasus angka terkonfirmasi COVID-19 di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara saat ini masih ada peningkatan dan masuk dalam kategori zona oranye. Untuk memutus penyebarannya, pemerintah Kabupaten Simalungun melalui Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat untuk mensukseskan program vaksinasi dari pemerintah. Angka terkonfirmasi COVID-19 di Kabupaten Simalungun saat ini masih ada peningkatan. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun, yang awalnya berada di zona merah dalam 2 bulan terakhir menurun berada di zona kuning. Namun di awal Januari 2021 kembali meningkat menjadi zona oranye. Peningkatan ini terjadi karena bertambahnya kasus COVID-19 di daerah perdagangan Kecamatan Bandar. Berdasarkan data Januari 2021 hingga saat ini, total terkonfirmasi COVID-19 di Simalungun mencapai 618 orang, dengan rincian yang masih dirawat berjumlah 38 orang, terkonfirmasi sembuh 539 orang, sedangkan meninggal dunia 41 orang. Berdasarkan persentase, angka kesembuhan di Simalungun meningkat dibanding angka kasus kematian.
Hal ini menjadi penyemangat tenaga kesehatan untuk selalu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Guna memutus penyebaran COVID-19, pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun mengimbau masyarakat untuk mensukseskan program vaksinasi dari pemerintah, dengan harapan program tersebut tepat sasaran sehingga angka terkonfirmasi COVID-19 tidak kembali bertambah. Sampai update pagi ini, kita kasus terkonfirmasi di Simalungun itu berjumlah 618. Tetapi yang dirawat itu hanya 38 orang dan yang meninggal sampai dengan hari ini secara akumulasi itu ada 41 orang dan yang sembuh sampai dengan hari ini juga sebanyak 539 orang. Kalau kita lihat dari secara presentasi Simalungun ini sudah cukup baik ya, antara kasus yang sembuh dengan yang dirawat ini, kalau kita lihat presentasinya sangat baik. Jadi boleh dikatakan bahwa ini kasus tingkat kesembuhan di Kabupaten Simalungun ini sangat meningkat, tetapi untuk kasus kematian sangat kecil. Tentunya, kenapa kita harus tetap bekerja dengan semangat, kenapa kita harus tetap melayani, supaya yang kita harapkan untuk vaksinasi ini bisa tepat sasaran, bisa cepat terlaksana, supaya pemutusan rantai COVID di Simalungun tentu bisa terselesaikan dengan baik. Dosi Simarmata melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam. Saya Budi Arti, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.